ya di ruang mediator nafkahnya, makanya hakim memerintahkan kita untuk memasukkan hasil mediasi di gugatan seperti itu. Nafkah untuk 3 orang ya itu udah ada 25 juta per bulan. Nah sekarang kalau misalnya dari pihak tergugat merasa ada perubahan lagi itu hak mereka, tapi hakim udah menyampaikan bahwa ini udah hasil mediasi antara prinsipal penggugat dan tergugat gitu. Oh, tapi tadi dari kuasa hukum Reza tadi bilang ada perbaikan nominal nafkah. Enggak, perbaikan pendidikan sama iya, penambahan maksudnya gitu. Maksudnya nafkah yang antara sekarang ini sebelum belum termasuk pendidikan sama lainnya gitu. Ya, jadi gini, untuk perbaikan yang dimaksud rekan kami ya, lawyer dari tergugat, perbaikan supaya dimasukkan perihal hasil mediasi, bukan perbaikan nafkah itu di ya. Dan kemudian untuk nafkah memang itu di luar pendidikan dan kesehatan, ya, ditambah kenaikan per tahun 10% gitu. Tadi kan disebutkan Bang penghasilan nafkah disesuaikan dengan penghasilan dari Mas Eza sendiri gitu Bang. Betul, karena Mas Eja merasa sanggup, makanya dia okein di mediasi, ya kan? Karena kan nggak ada keterpaksaan, dan masing-masing pihak kan menandatangani hasil mediasi gitu. Dan ada pemberian rumah juga untuk anak-anak, Bang. Sejauh ini nggak ada. Mbak kalau boleh tahu nominalnya berapa sih Bang, kalau untuk buat anak per bulannya? Totalnya itu 25 juta untuk 3 orang anak. Per bulannya? Itu dari awal gugatannya Kak Echa sendiri itu? Oh enggak, nominalnya itu? kalau dari awal kita lebih dari situ ya, dengan kemampuan dari tergugat ya, tapi karena udah ada kesepakatan, kita turunin jadi 25 dan memang udah sepakat. Tapi untuk Kak Echa sendiri maksudnya oke untuk itu karena kan masih banyak kebijakan. Karena sudah oke, makanya sudah tanda tangan dua belah pihak. Tapi kan tadi disebutkan kalau Eza akan memberikan rumah sandang papan kepada Meiza ya kan untuk di Jakarta. Mungkin Abang udah mengetahui atau seperti apa yang dari pihak Meiza sendiri? Belum kita aminkan lah ya. Tapi Kak Meiza belum tahu ya mau ada rencana untuk dikasih rumah sama Meiza? Belum ada, nafkahnya juga oke. Tapi seperti apa nih Bang? Mungkin dari pihak Eza kan ternyata kan udah ada niatan untuk memberikan rumah baru ya kan di Jakarta di daerah Cibubur juga agar mungkin bisa bertemu dengan anaknya lebih mudah. Seperti apa nih Bang? Ya seperti apa ya, maksudnya dilakukan aja sih ya. Kalau kita mau yang baik-baik mah kita aminin. Kayaknya ada rencana mungkin mau pindah di Medan kah atau seperti apa? Atau akan ke Jakarta lagi? Akan ke Jakarta lagi. Bang kalau untuk kami sendiri mungkin dari awal sampai sekarang nih mungkin tidak pernah datang apa sampai di titik ntar untuk baru ntar tidak akan pernah datang seperti itu Bang? Karena pada prinsipnya prinsipal kan perlu hadir di mediasi aja ya, karena lawyer kan udah mewakili. Paling nanti kalau misalnya pemeriksaan saksi, klien kami akan hadir memberikan support ke saksi boleh, tapi nggak diwajibkan. Ada pesan nggak untuk sidang hari ini dari Kak Eja sendiri? Nggak ada, karena sebelum sidang kita udah sampaikan semua apa yang mau kita sampaikan di pengadilan. Bang, pihak Eza kan masih berupaya untuk rujuk Bang. Gimana Bang rasanya Bang? Sampai sebelum putusan, semua orang berhak untuk bagaimana caranya untuk mediasi ya. Tapi semua orang berhak juga untuk menolak yang namanya rujuk. Tapi upayanya apa Bang mungkin dari Eza sendiri ke klien Abang mungkin untuk rujuk itu apa sudah ada hubungin lagi atau gimana? Setahu saya memang mereka baru ketemu, tapi untuk rujuk saya pastiin lagi sih ke klien sejauh ini belum ada keinginan untuk rujuk sih. Artinya sudah ada pertemuan ya Bang? Dalam bulan-bulan Oktober udah ada. Bang, kalau nafkah Ida sama Mut'ah udah ada kesepakatannya belum sih? Nafkah Ida udah, Mut'ah kita nggak minta. Berapa mungkin Bang nominalnya? Nominalnya pengen banget. Nominalnya perlu 21 3 bulan. Bang, ada komunikasi personal nggak sih mungkin Kak Eja sama Kak Eza waktu kemarin ketemu di Medan? Karena memang ketemu sekaligus melihat anak ya, karena kebetulan kan Mbak Eca lagi di Medan dan nanti akan balik lagi ke Jakarta, jadi ketemunya di sana. Berarti nggak ada komunikasi mungkin telepon atau apa sama mereka berdua? Langsung ketemu sih. Berarti sebenarnya lebih perihal anak ya? Perihal anak, betul, lebih perihal anak. Bang, kalau Kak Echa sendiri di Medan itu maksudnya dia mau menenangkan diri atau seperti apa Bang? Tujuannya gitu stay di Medan sekarang? Ya,
untuk saat ini memang dasarnya kan dia ingin menenangkan diri dulu ya, dan tak lama lagi akan balik lagi ke jalanan. Terus sekarang kondisi mentalnya gitu. Kondisi mentalnya udah sehat dan memang saya tahu bahwa udah selesai juga dari psikolog. Waktu itu sempat berobat gitu ya? Iya, Sempat konsultasi. konseling. Oke, udah? Ada lagi Bang, Dodi? kalau untuk sidang lanjutannya mungkin persiapannya apa aja kan minggu depan ikut mungkin untuk selanjutnya mungkin. Saksi-saksi dan Ya, jadi untuk beberapa minggu ke depan memang kita nggak ada sidang offline ya, semua baik ikut dulu. Kita lihat dulu nanti jawaban dari tergugat seperti apa. Kalau memang perlu ada hal yang mau kita bantah, kita akan bantah gitu. Bang, kalau Penegasan aja bang, kalau nantinya Bang Eza beneran ngasih rumah itu tidak akan mengganggu atau fokus untuk selesaikan ya bang? Tidak akan mengganggu dalam arti gini, karena saat ini juga belum ada soundingan itu ya ke kami ya gitu. Jadi apapun dari pihak tergugat mau beli rumah segala macamnya itu ya untuk kebaikan anak-anak lah, bukan untuk memaksa mereka kembali atau seperti apa, nggak tahu. Apa mungkin karena sebelumnya Mbak Eca kan ulang tahun mungkin memberi rumah itu mungkin. Sebulan. Iya, maksudnya hadiahnya adalah rumah itu Wah, mungkin. kurang tahu mas. Tapi dalam mediasi nggak ada permintaan dari pihak Eca untuk rumah anak-anak gitu. Tidak ada sama sekali. Bang, kalau Kak Eca tadi mentalnya udah mungkin udah lebih baik gitu. Sebelumnya kenapa sih Bang sampai harus ke psikolog? Apa mungkin susah tidur atau nangis terus atau depresi gitu? Iya, pada umumnya setiap orang yang ke psikolog kan ngerasa bahwa dirinya lagi ada masalah ya, mau itu secara pikiran, tekanan gitu ya. Dan kondisi kan ini lagi up and down masalah rumah tangga mereka. Salah satunya yang dibawakan ke konselingnya itu ke psikolog gitu. Untuk bisa dapat healing terapi lah. Tapi udah pernah belum sih Bang Kak Eca sama Bang Reza ini berdua ke psikolog gitu? Psikolog pernikahan mungkin. Sepengetahuan saya sih belum pernah ya. Sepengetahuan saya belum pernah. Karena dari klien kami ngerasa bahwa udah di titik yang nggak bisa lagi melanjutkan hubungannya, makanya dia sambil minta bantuan ke psikolog. Alasan berbeda apa sih Bang? Udah banyak ya kemarin ya. Udah nggak Ya sanggup mungkin lagi lah bertahan. banyak simpang siur mungkin Bang, mungkin Ya. alasan poinnya mungkin apa, karena apa, kan tiba-tiba bicara ya gitu. Iya, karena ini udah masuk pokok perkara sih sebenarnya ya Mas. Jadi kami hanya bisa menyampaikan ya tidak sanggup lagi untuk bertahan ya dalam pernikahan kurang lebih 7 tahun, udah ngerasa cukup lah. Udah beberapa kali mediasi, udah beberapa kali dikasih kesempatan gitu. Ya udah, akhirnya udah cerai. Berarti ada kesalahan yang berulang-ulang ya, makanya udah jadi kayak Pasti, karena ibaratnya gini, lagu kan dikasih kesempatan aja hanya 3 kan? 1 kali kau sakiti hati dimaafkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali ya run. Oke, udah. Bang, terakhir Bang, mungkin bisa nggak video call ke Kak Eca mungkin mungkin mau ngasih statement apa mungkin kalau Abang sebagai pengacara mungkin bisa nggak? Kayaknya sekarang belum Mas. Belum bisa. Oke, siap. Oke, terima Oke, kasih siap. Bang. Terima kasih, Abang. Siap. Baiklah, jadi yang hadir di sini puasa semua ya. Baik. Ini ada 2 orang dari pihak penggugat, kemudian dari tergugatnya 1 orang ya. Baiklah. Balik ke pihaknya itu ya. Ini kami juga tetap ini hanya sehati sekiranya bisa dicari jalan keluarnya lah, begitu jangan sampai perceraian kan. Nah, saudara sebagai kuasa hukum kan punya tugas moral juga kan, tugas sebagai kuasa kan. Memberikan arahan juga kan, bisa juga memberikan nasihat kan. Setidak-tidaknya memperkecil masalah, jangan memperlebar masalah kan.
Karena bagaimanapun juga yang punya masalah kan mereka berdua, bukan kalian kan. Bagaimana upayanya supaya bisa memperbaiki lah, minimal mengurangi tensi, jangan tensinya berlebih. Baiklah, ini yang dari pihak penggugat siapa aja nih? Randy dan Randy. Kemudian dari gugatnya ini